Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu guru yang selalu setia mencerdaskan anak bangsa, dan Bapak Ibu honorer lain di bidangnya masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu kabar bahagia untuk Bapak Ibu honorer, yang mana impiannya Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN kini dikabulkan oleh pemerintah, di mana informasi ini yaitu pemerintah sudah sahkan bahwa honorer segera diangkat jadi ASN dan langsung dapat tunjangan ketika sudah diangkat jadi ASN. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kepastiannya ini nasib honorer oleh pemerintah? Simak video ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Solusi bagi para tenaga honorer akhirnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah setuju mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Bahkan demi memuluskan rencana tersebut, pemerintah telah mengatur skema pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berjumlah kurang lebih 2,4 juta. Data berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau data ini, yang mana jumlah honorer yang 2,4 juta ini berdasarkan data dari BKN atau dari data Badan Kepegawaian Negara. Jumlah sangat besar apabila pemerintah ingin menunaikan rencana penghapusan para tenaga honorer. Bukan hanya jumlah pengangguran yang akan meroket naik, namun tingkat kemiskinan juga akan melesat tinggi. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, penghapusan dan pengangguran ini bukan suatu hal yang dikehendaki, baik honorer sendiri, demikian dengan pemerintah dan juga masyarakat luas. Penghapusan dan pengangguran itu bukan suatu impian yang didambakan. Tetapi honorer ini yang telah tercatat kurang lebih 2,4 juta, harapannya, impiannya adalah diangkat menjadi ASN. Ditambah lagi, di antara para tenaga honorer tersebut, ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan keputusan buat para tenaga honorer. Ini diartikan bahwa impiannya diharapkan pemerintah kiranya memikirkan nasib honorer untuk lebih baik. Karena hal ini menyangkut nasib jutaan orang dan tingkat presentasi kesejahteraan sebuah negara. Keputusan pemerintah untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara bukan tanpa alasan. Artinya, ada dasar kuat yang mendasari pemerintah untuk bergegas mengangkat para honorer ini menjadi ASN. Selain masalah yang akan timbul bila para honorer dihapuskan, ditambah dengan pertimbangan masa pengabdian para tenaga honorer, membuat pemerintah sangat yakin mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara adalah suatu hal yang sangat pantas. Kenapa tidak? Karena memang jasa dan pengabdian honorer selama ini itu sudah cukup luar biasa diabdikan pada negara. Perlu diketahui, bila tenaga honorer berhasil terangkat menjadi aparatur sipil negara, maka mereka akan langsung mendapatkan berbagai tunjangan dari pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait
dengan pemberian tunjangan terhadap ASN setelah sah menjadi ASN. Nah, jadi berikut ini adalah tunjangan yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu honorer ketika sudah diangkat menjadi ASN. Yang pertama, tunjangan suami atau istri yaitu sebesar 10% dari gaji pokok yang dibuktikan dengan surat nikah. Nah, tentunya untuk mendapatkan ini ada dokumen pendukung yang meyakinkan pemerintah akan diberikan tunjangan suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian tunjangan anak yaitu 2% dari gaji pokok untuk masing-masing anak, termasuk anak tiri, juga anak angkat. Nah, tentunya ini juga ada dokumen yang dibutuhkan antara lain akta lahir dan kartu keluarga dan dokumen lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, tunjangan pangan yaitu diberikan uang atau beras sebesar 10 kilogram sebagaimana ketentuan berapa orang yang ditanggung untuk pemberian beras dalam daftar gaji. Empat, tunjangan jabatan, yaitu diberikannya tunjangan apabila menempati jabatan tertentu, baik fungsional maupun struktural. Lima, serta tunjangan lain-lain. Nah, kira-kira apa tunjangan lain-lain ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Lalu jalur apa yang digunakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara? Tenang semua, akan dijelaskan dalam artikel ini. Jadi Bapak Ibu pastikan membaca semua artikel ini sampai selesai. Pemerintah memilih jalur seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini diambil agar para tenaga honorer tidak perlu bersaing bersama pelamar umum pada perekrutan menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini bisa kita prediksi bahwa hal ini adalah suatu hal yang sangat bijak oleh pemerintah karena memang honorer ini dalam hal perekrutan ASN, baik P3K maupun CPNS, beda jalur dengan fresh graduate atau pelamar umum. Ya, karena pelamar umum sama sekali belum pernah mengabdi pada negara. Sementara honorer sudah mengabdikan diri beberapa tahun bahkan puluhan tahun di negeri ini melalui instansi pemerintah masing-masing. Jadi sebagaimana telah diketahui, prioritas dalam perekrutan P3K adalah para tenaga honorer. Belum selesai, berita baiknya masih ada dikutip dari Instagram. Nunuk Suryani sebagai PLT Dirjen GTK Kemdikbud tertulis pemerintah membuka 1 juta kebutuhan formasi pada perekrutan calon aparatur sipil negara atau CASN. Hal ini tentu membuat honorer semakin bahagia karena dalam seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2023 honorer sangat diprioritaskan. Nunuk Suryani menuliskan dalam caption postingannya, tenaga guru dan tenaga kesehatan atau nakes masih menjadi prioritas utama. Secara logika, jumlah honorer di negeri ini khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan adalah jumlah honorer terbanyak di instansi pemerintah. Kemudian, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas. Ini tulisan Nunuk Suryani dikutip Klip Pendidikan pada Jumat 17 Februari 2023, beberapa hari yang lalu. Jadi buat Bapak Ibu tenaga honorer, selamat ya untuk tahun ini. Bapak Ibu berpeluang besar menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, inilah informasi atau kabar bahagia terkini yang disampaikan kepada Bapak Ibu melalui informasi ini, yaitu dalam hal pengangkatan Bapak Ibu yang akan segera diangkat oleh pemerintah, kemudian dikaitkan dengan informasi dan video yang telah disalurkan melalui channel ini juga, bahwa dalam rangka pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN ini benar-benar dikawal oleh pemerintah pusat. Kenapa mesti dikawal Bapak Ibu? Karena memang pengangkatan honorer ini adalah satu perhatian khusus pemerintah kepada Bapak Ibu honorer
Dan salah satu tujuan utama pengawalan ini dalam hal pengangkatan, yaitu kiranya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika Bapak Ibu sudah diangkat, maka dapat tunjangan sebagaimana yang telah diceritakan pada informasi ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.